Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, selamat malam. Pada saat ini kita akan bersama masuk di dalam ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 23 September tahun 2020. Marilah kita bersama berdiri untuk boleh menghadap Tuhan dan menyembahnya dengan memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita melakukan Kitab Bakti 5 bait pertama. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih tetap ingin setia menyembah dan memuji nama Tuhan. Dalam persekutuan keluarga kami masing-masing Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami atas segala campur tangan Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Dan dalam rasa syukur ini Tuhan, kami juga memiliki kerinduan yang besar untuk mendengarkan berita firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya, sama-sama dimampukan untuk mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ini, dan lantas kami melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, masih tetap dengan berdiri kita akan membaca Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai 18. Mazmur 40 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18 yang akan kita baca mulai dari ayat 10 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan-Mu, keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat keempat pembacaan firman Tuhan berkata, "Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku." Jemaat Tuhan, kalau kita ditanya, pernahkah kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini? Tentunya kita akan mengatakan, oh seringkali. Kesulitan seolah tidak pernah berhenti untuk menghampiri kehidupan kita. Dan bahkan saudara-saudara, pada saat ini kesulitan terus-menerus menghadang kehidupan kita. Baik kita secara pribadi, kesulitan yang kita hadapi secara pribadi, maupun juga kesulitan yang dialami oleh keluarga kita, bahkan kesulitan yang dialami oleh bangsa dan dunia ini, yaitu ketika pandemi COVID-19 melanda bumi ini, saudara-saudara. Seolah-olah manusia tiada berhenti untuk menghadapi kesulitan tersebut. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah pada saat kita mengalami kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, pemazmur Daud berada dalam kesulitan yang luar biasa menghadang kehidupannya. Ketika pada saat itu saudara-saudara, dia harus berhadapan dengan Saul, seorang raja yang digantikan posisinya oleh dia dan menaruh dendam di dalam kehidupannya kepada Daud, sehingga Daud dikejar kemanapun dia berada, bahkan ancaman terbunuhnya dia itu menjadi bagian kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lantas apa yang harus dilakukan oleh Daud ketika dia berada dalam situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan ini? Kalau kita mau melihat sekilas saudara-saudara, kita lihat apa sih susahnya seorang Daud? Dia adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi kesulitan ini, bukan tidak mungkin dia bisa saja untuk mengupayakan banyak orang agar bisa melindungi keberadaan dia. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Daud pada saat itu. Dikatakan Daud pada saat itu menaikkan doanya kepada Tuhan pada ayat yang ke-14. "Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku." Daud memang seorang raja, tetapi dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang umat Tuhan yang menyadari tentang keberadaannya. Saudara-saudara, ucapan doa yang dinaikkan oleh Daud ini itu mempunyai alasan. Didasari dengan dua alasan. Yang pertama saudara-saudara, alasan yang pertama bahwa Daud menyadari tentang keberadaan dirinya yang adalah umat ciptaan Tuhan, yang hidupnya berada di dalam keterbatasan dan kelemahan. Termasuk di dalam keterbatasan ketika dia menghadapi kesulitan. Dan sebagai umat ciptaan Tuhan, tentunya dia hanya berharap kepada Sang Penciptanya. Karena dia tahu Allah yang menghadirkan dia di dalam dunia ini, Allah yang telah menciptakan dia adalah Allah yang memiliki sosok, yang memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan dirinya sebagai orang percaya. Dan dia meyakini bahwa kekuatan Allah melebihi dari kesulitan yang dia alami pada saat itu. Sehingga saudara-saudara sebagai umat ciptaan, Daud dengan segala kerendahan hatinya, Daud menyadari dalam keterbatasannya membutuhkan pertolongan Sang Penciptanya, yaitu Allah yang disembahnya sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara-saudara, ketika Daud meneriakkan ucapan minta pertolongan dari Tuhan, Daud juga pada saat itu tahu bahwa dirinya bukan tidak bisa untuk membunuh Saul yang telah mengajar dirinya. Bukan dirinya tidak mempunyai kesempatan itu ada.
dan kekuatan untuk membunuh Saul itu ada. Tetapi Daud menyadari bahwa sesungguhnya Saul juga adalah seorang raja yang telah diurapi Tuhan. Dan dia tidak pernah punya hak untuk mengakhiri kehidupan Saul. Karena dia tahu seorang utusan Tuhan, Saul yang menjadi utusan Tuhan, dia tidak punya hak untuk menghabisi nyawa Saul yang adalah utusan Tuhan. Hanya Allah yang mempunyai kewenangan untuk mengakhiri nyawa Saul, bukan dirinya. Di sini kita lihat kerendahan hati seorang Daud. Kerendahan hati yang menyadari tentang dirinya yang adalah seorang anak Allah, seorang hamba Tuhan yang tidak punya hak yang lebih luar biasa dibandingkan dengan Tuhannya. Sehingga saudara-saudara, itu yang membuat Daud akhirnya hanya mampu untuk menyerahkan seluruh kehidupannya hanya pada pertolongan tangan Tuhan. Karena dia tahu Allah yang telah mengurapinya dan mengutusnya menjadi seorang raja, Allah yang sendiri tidak akan pernah meninggalkan dia, Allah yang juga akan memampukan dan melindungi dia untuk menghadapi berbagai macam kesulitan kehidupannya tersebut. Itu juga yang harusnya menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Saudara dan saya tahu bahwa hidup yang kita jalani ini bukan kehidupan yang mudah. Banyak yang namanya kesulitan, pergumulan kehidupan ini. Apalagi di masa-masa sekarang ini, saudara-saudara. Kesulitan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dialami oleh diri kita secara pribadi, tetapi oleh seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Maka pertanyaannya adalah ketika kita mengalami kesulitan itu, apakah yang harus kita lakukan dan kepada siapa kita memohon pertolongan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang purba ketika mereka di dalam kehidupan mereka berupaya mencari pertolongan pada saat mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, mereka memohon kepada gunung-gunung yang besar yang mereka anggap kekuatannya lebih luar biasa dibandingkan kehidupan mereka. Mereka memberikan persembahan kepada gunung-gunung besar. Mereka memuja dan menyembahnya dengan satu keyakinan, gunung tersebut akan memberikan kepada mereka perlindungan dan pertolongan untuk menghadapi kehidupan ini. Demikian juga yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya, saudara-saudara. Seringkali ketika kita khawatir dalam hidup ini, seringkali ketika kita berada dalam kesulitan, kita seringkali menampilkan sosok Tuhan-Tuhan yang kita anggap memberikan perlindungan dalam hidup kita. Tuhan yang kita ciptakan sendiri menurut imaji kita. Tuhan yang kita hadirkan menurut pikiran kita. Salah satu contohnya, saudara-saudara, ketika orang berada dalam kesulitan secara finansial, dia hanya berpikir bahwa uanglah yang dapat menolong kehidupannya. Dan ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya. Tidak bedanya kita dengan orang purba pada saat itu yang menganggap gunung sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi Daud mengajarkan kepada saya dan saudara
Bahwa hanya kepada Tuhan kita mengharapkan pertolongan karena kita tahu tentang keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang lemah dan membutuhkan Dia yang Maha Kuasa untuk menolong kehidupan kita. Cuma masalahnya adalah saudara-saudara, bagaimana caranya supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita? Apakah kita cuma cukup untuk berseru dan berteriak saja, minta tolong Tuhan, tolong kepada saya, lindungi saya, berkati saya, mampukan saya untuk menghadapi kesulitan ini? Saudara-saudara, yang dibutuhkan untuk merasakan pertolongan tangan kasih Tuhan ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam permasalahan, yang pertama kita baca pada ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dikatakan yang pertama, percaya dulu tentang Tuhan dalam kehidupannya. Percaya dulu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tuhan yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus itu hadir dalam kehidupan kita. Dan Dialah Allah yang Maha Kuasa yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan ini. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang mampu berkarya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah ayatnya yang ke-6. Banyaklah orang yang telah kau lakukan, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yakinlah pada kekuatan dan karya Tuhan. Kalau kita sudah percaya, menyerahkan diri secara utuh di dalam kehidupan kita hanya kepada Allah, maka yang kedua harus kita lakukan, yakin bahwa kekuatan Tuhan lebih besar daripada kesulitan yang kita alami. Yakin bahwa Tuhan mampu berkarya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah taat pada kehendaknya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita berada dalam kesulitan, cuma satu, sabar untuk menanti jawaban Tuhan. Ini yang seringkali menjadi masalah. Tidak sedikit orang Kristen ketika membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan, dia maunya serba instan. Hari ini dia berseru, hari ini juga dia ditolong oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu manusia. Cepat atau lambat bukan tergantung pada diri kita, tetapi tergantung pada kehendak Tuhan yang harus berlaku dalam hidup kita. Cuma masalahnya adalah kita sabar enggak menjalankan kehendak Tuhan, menanti proses yang Tuhan berikan kepada kita. Ada proses yang harus kita jalani untuk mendapatkan pertolongan tangan kasih Tuhan. Dan proses itu bisa instan dan juga bisa lama. Nah sekarang dalam menunggu proses itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Yang dibutuhkan adalah ketaatan dan ketekunan untuk tetap terus menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan menyatakan berkat-Nya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini saudara dan saya, bahkan dunia ini harus mengalami kesulitan dalam hidup ini akibat pandemi COVID-19 ini,
Dan ketika kita harus menghitung waktu, berapa lama lagi Tuhan? Di mana pertolongan-Mu Tuhan? Saat ini Tuhan ingin tetap menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Cuma masalahnya adalah di dalam menanti pertolongan tangan kasih Tuhan tersebut, kita masih tetap sabar enggak? Kita masih tetap mengikuti proses dari Tuhan tidak? Kita masih tetap tekun untuk menjalankan kehendak-Nya atau tidak? Kita masih yakin enggak bahwa Dia lebih berkuasa daripada COVID-19? Kita masih tetap percaya enggak pada Dia yang mengatur seluruh kehidupan dunia ini? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Marilah saudaraku, rasakan pertolongan tangan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah menulikan telinganya untuk mendengarkan seruan kita. Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan. Kidung Jemaat 433. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pertolongan-Mu Tuhan yang selalu kami nantikan dalam kehidupan ini ya Bapa. Secara khusus ketika kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin serta percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan dunia ini, dan Tuhan juga yang akan tetap berkarya atas kami semua. Untuk itu Tuhan, mampukan kami ya Bapa, untuk tetap sabar menanti datangnya waktu Tuhan, untuk boleh memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu, sebagai bentuk pertolongan tangan kasih-Mu kepada kami semua ya Bapa. Itu juga ya Tuhan, yang tetap ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, yang pada saat ini terdampak COVID-19 ini. Baik ketika kami berada di dalam posisi kehilangan pekerjaan kami, mata pencaharian kami, ketika kami berada di dalam posisi tubuh jasmani yang lemah, terkena dampak COVID-19 ini Tuhan, dan bahkan ketika kami berada dalam pergumulan yang amat berat, Tuhan, tangan-Mu akan menolong kami. Kuasa-Mu dan kekuatan-Mu akan memampukan kami bertahan. Dan biarlah hanya Tuhan sendiri yang menegakkan hati dan iman kami, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga lepas keluarga yang selalu membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami bermasyarakat, ketika kami menjadi orang tua, bahkan sebagai anak di dalam kehidupan orang tua kami masing-masing, ketika kami berstudi dan apapun segala kegiatan dan aktivitas kami Tuhan, Tuhan tetap menjaga dan menolong kami. Bapa, terima kasih untuk segala kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami ini ya Bapa, serta mampukan kami Tuhan untuk juga menyatakan kesetiaan dan kasih-Mu Tuhan melalui pelayanan dan juga melalui perhatian dan kepedulian kami terhadap sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa kami, dan dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami. Inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.